Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak apa-apa. Jujur kan apa? Ini kan ruangannya BPD, tidak apa-apa. Tidak masalah. Jujur. Karena kadang pengalaman tahun ini mau manggen pengalaman dari Lombok Mola nih kan mana bisa jeng gula selama menjadi pendamping masyarakat di desa itu kadang tangkap gitu. Kadang kali ibu membuat musyawarah desa saya jeng ke tetangga nah oke. Kita tidak perlu bahas itu. Kita sekarang coba lihat siklus di depan ini. Kita coba lihat siklus di depan ini. Ya, ini siklus tahunan yang akan kita garap selama 1 tahun anggaran. Ingat bahwa di dalam 1 tahun anggaran itu ada perencanaan, ada pelaksanaan. Nah, kalau kita mulai siklus awal 1 tahunan, kita mulai dari bulan Januari ya. Di bulan Januari ini siklusnya adalah bagaimana pelaksanaan rencana kerja dan APBD desa tahun berjalan ya, tahun berjalan. Artinya bahwa dana desa ini walaupun siklusnya tahunan, tapi nanti pertanggungjawabannya alengka tahun. Jadi di bulan Januari Bapak dan Ibu akan membahas pelaksanaan rencana kerja dan APBD desa tahun berjalan. Kemudian penyusunan rancangan pertanggungjawaban sekelako tahun, makanya tahun selama 2000 selekor. Mana di Januari tahun 2000 lekor, berarti di bulan Januari 2022 Bapak akan melakukan penyusunan rancangan pertanggungjawaban C2000 selekor. Halus, cerdas berarti, pintar. Karena Bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih, makanya teman-teman yang saya banggakan dan tersisih oleh kalian. Kalau sekarang itu tunggu dulu. Kemudian juga memikirkan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, LPPD kepada Bupati dan LKPJ, laporan kerja pertanggungjawaban CDU selekor. Kan Ibu selekor laku desa pemerintah desa bekerja. Nah, di bulan Januari 2022 lekor nikah itu yang menjadi siklus Bapak-bapak membuat LPPD kepada Bupati dan LKPJ desa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD. Laporan kerja mulai ngereng gini kan di bulan Januari. Di bulan Februari, nah ini di bulan Februari sama. Jadi bulan Januari, Februari, Maret nikah teman-teman BPD akan melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan kerja pertanggungjawaban pemerintah desa kepada BPD. Kan kau lapor lagi, kau tuh kena laporan aja bulan tahun 2000 selekor nikah desa misalkan Waru Barat melaksanakan kegiatan pembangunan apa saja, melaksanakan kegiatan pemberdayaan apa saja, nikah akan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, dan yang menyusun nanti adalah teman-teman BPD sampai pada bulan Maret. Di bulan Maret ini penyampaiannya
Jadi bulan Maret nikah, laporan semua LPPD kepada Pak Bupati, kemudian LKPJ desa itu sudah tersusun sampai bulan Maret untuk tahun anggaran 2000 salekor. Laras, cerita saya belum ada yang ini? Belum ya, betul ya, kira-kira seperti itu. 3 bulan Januari, Februari, Maret adalah bagaimana teman-teman BPD melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan kerja pertanggungjawaban desa. Di bulan Maret ini penyampaiannya buku Lastare, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Desa mempertanggungjawabkan kepada BPD kepada Pak Bupati, desa pemerintah desa kepada BPD. Seperti itu sampai bulan Maret harus selesai. Sama dengan ceritanya Manabi Kabupaten, Pak Bupati juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di tahun sebelumnya kepada Dewan. Seperti itu, sama saja. Karena desa adalah pemerintah terkecil yang ada di Republik Indonesia. Sampai di bulan Maret. Oke, teman-teman BPD? Sampai bulan Maret ya. Setelah itu masuk kepada bulan April. Nah, di bulan April ini mulai kita bicara terkait dengan perencanaan desa untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya di bulan April. Di bulan April ini evaluasi pendalaman ya terhadap pendahuluan terhadap pelaksanaan RKP dan APBDes. Desa kan sudah punya RKP. Desa kan sudah menetapkan RKP untuk tahun 2022 di tahun sekarang. Jadi saya katakan tadi bahwa 1 tahun anggaran desa itu punya 2 kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan. Untuk tahun 2022 desa sudah punya RKP yang direncanakan di tahun 2021 seperti itu ya. Paham? Nah, di bulan April ini kita melakukan pendahuluan terkait evaluasi RKP yang sudah kita tetapkan di tahun 2021 untuk tahun berjalan 2022. Ada yang tidak paham sampai di sini? Paham ya? Oh gua, deki gula kari mancing karena nggak coba pas. Paham Pak? Paham? Maksudnya paham kalau dulu bareng maksudnya. Nah ini cerita sebentar saja. Nah di bulan Mei mulailah salah satu tugas BPD yang katanya Pak Camat tadi, serap aspirasi. Karena salah satu tugas BPD adalah serap aspirasi, melakukan menampung dan semacamnya terkait dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa. Walaupun terus terang Bapak dan Ibu, desa sudah punya yang namanya RPJ, sudah paham? RPJMdes. Desa itu sudah punya rancangan pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun masa bakti kepala desa. Jadi apa yang akan dibangun oleh desa selama 6 tahun itu sudah ada dalam dokumen RPJMdes desa. Tapi saya meyakini bahwa RPJMdes ini adalah tidak semua usulan yang tertampung di dalam RPJMdes. Nah, tugas Bapak dan Ibu untuk melakukan serap aspirasi terkait dengan hasil pendahuluan evaluasi RKP tadi. Oh ternyata ada masyarakat butuh saluran air. Tak ada RKP des. Mak bisa tak ada ya. Nah, itu tugas Bapak dan Ibu. Namanya serap
aspirasi. Nah, di saat serap aspirasi itu ada yang namanya Musdes dan Musrenbangdes di situ. Masukkanlah hasil serap aspirasi itu ke dalam Musdes dan Musrenbangdes tersebut. Hasil turun angkep BPD tolong ke Bobo atajah ke masyarakat, prosesnya melalui musyawarah desa. Kira-kira hasil evaluasi RKPDes kami seperti ini, ada yang mau ditambah? Kan seperti itu kira-kira ceritanya. Ya. Nah, di bulan Juni ini kita mulai dengan proses perencanaan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini kita berada di proses perencanaan. Proses perencanaan untuk tahun 2000. Kalau 2022 berarti 2023. Nah, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 5 bulan waktu perencanaan untuk tahun 2023. Karena anggaplah kita sudah ada di bulan Mei tahun 2022. Jadi di 2003 kita akan lakukan proses perencanaan. Proses perencanaan ini berkaitan dengan evaluasi penyusunan rancangan RAPBDes, RKPDes, dan Perdesnya. Nah, di bulan September RKP sudah wajib selesai. Di bulan September RKP untuk 2023. Untuk 2023 RKP sudah selesai. Cukup sampai di sini ya, di bulan September cukup ya. Nah, selama bulan Juni, Juli, Agustus atau mulai dari Januari, desa juga melakukan tahapan pelaksanaan, kan begitu. Desa kan juga melaksanakan kegiatan AKB aspal, AKB saluran, mabode pelatihan peningkatan kapasitas untuk RKP yang tahun 2021 berjalan. Pelaksanaan jalan, perencanaan juga berjalan. Paham? Cuma di proses perencanaan ini bulan September sudah harus selesai RKP-nya, RKPDes-nya. Ruwet kira-kira enggak ya? Bisa diterima enggak? Bisa. Betul ya? Bisa. Kira-kira ceritanya begitu. Cerita langkah kerjanya seperti itu. Yang perlu dipegang yang jelas per tahun ada 2 kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan untuk tahun berikutnya harus selesai di bulan September. Oktober ini penetapan RKP, kemudian setelah RKP rencana kerja pembangunan desa ditetapkan, maka ponekaoning kan di RKP itu bahwa untuk tahun 2023 nanti desa akan kerja apa saja. Usulan masyarakat yang masuk di RKP itu pasti akan kita, karena sudah ditetapkan di bulan September toh. Karena Polrestari tetap lagi bulan September, maka kita akan tahu 2023 desa akan kerja apa. Nah, begitu RKP ditetapkan, maka desa akan menghitung rencana APBDes-nya dihitung. Anggaran editor. Oh, tahun berjalan desa Sumberwaru kenging dana saem. Dana untuk tahun 2023 kan belum ditetapkan masih. Jadi akan memakai pagu anggaran yang lama. RKP ini memakai pagu anggaran yang lama. Oh, editor saem. Genap saem usulan desa yang masuk di RKP, maka
ada pembahasan APBDes. Pembahasan APBDes terkait dengan hasil hitungan di RKP itu. Desember APBDes desa tahun 2023 selesai. Desember 2022 rencana kerja atau APBDes desa untuk tahun 2023 sudah wajib selesai. Seperti itu. Sama halnya dengan tahun sekarang. Desember tahun 2021, bulan ini Desember Pak, APBDes sudah wajib selesai Pak. Di bulan Desember tahun 2021 untuk anggaran 22. Paham ya? Ada yang tidak nyantol? Benar. Nah, kalau ini betul-betul dilakukan, disinergikan, kata Pak Camat tadi, kata Pak Fosen, ada pemerintah desa, ada pemerintahan desa, ini bersinergi betul kita, maka jalan kita pakai jalan tol itu, katanya Pak Fosen, tak ngakui lapen mau, tapi hotmik pun desa. Jadi di bulan Desember desa sudah punya APBDes. Kalau bulan Desember tahun 2021 ini, maka desa sudah punya pagu anggaran kegiatan untuk tahun 2022. Seperti itu ya. Ada yang tidak paham? Karena sudah bulan Desember sudah tinggal 1 minggu lagi kita tahun baru ya. Ya, habis. Besok dari tanggal 25 habis. Ya, silakan Pak. Bulan Desember apa bisa di sebelum bulan anggaran di sebelum bulan Desember Anggarannya ya? yang untuk 2022 Maksudnya bisa perencanaannya ataupun persiapan anggarannya? Perencanaan anggaran itu kita terakhir Desember Bapak. Ya, terakhir kita sebelumnya kita melakukan itu tadi RKPDes dulu disepakati, rencana kerjanya disepakati dulu untuk yang 2022 itu sampai September Pak. Jadi perencanaan kita 5 bulan, mulai dari bulan Mei, Juni, Agustus, September. September RKP sudah selesai. Begitu RKP-nya selesai, maka akan ketahuan bisa nikah napa sauski saya yang garaki. Nah, lastare oni bodo BLPDD, bodo PPKM Mikro, bodo SDGs, bodo pelatihan peningkatan kapasitas, bodo pelaksanaan kegiatan sarprasnya, bodo stunting, kesehatan segala macam di RKP di bulan September itu dihitung anggarannya. Perhitungan anggarannya itu di bulan Oktober, November, Desember akhir APBDes diharapkan selesai. Alhamdulillah kalau warung selesai ya Pak Fosen APBDes. Alhamdulillah tepat waktu. Kalau kecamatan lain Pak, saya tanya sama teman-teman pendamping yang temannya Pak Fosen ini, mana APBDes? Tahun ini Pak. Sudah moron malas tadi. Nah, kalau APBDes ini selesai di Desember Bapak, maka bulan Januari kita bisa langsung melakukan pencairan untuk proses pelaksanaan 2022. Seperti itu. Nah, malah pencairan pasti. Ini saya mengantarkan Bapak terkait dengan alur cerita kegiatan Bapak selama siklus ibu-ibu ya, selama siklus 1 tahun. Seperti itu kira-kira. Monggo. Ini mewakili kawan-kawan berbeda yang tersisihkan.
Pertama, setelah RPJMD selesai per bulan Desember seumpamanya. APBDes itu sudah ditandatangani oleh kepala desa dan BPD. Kan? Betul. Nah, ke depan dari itu tanda tangan BPD sudah bisa dijiplak, ditiru oleh kepala desa. Dan ini terjadi sampai akhir jabatan kepala desa. Sampai 6 tahun berarti, Pak. Bukan 6 tahun, Pak. Tapi sampai selesai. Nah, anehnya pendamping desa Itu kemana? Kemana itu pendamping desa? anehnya pendamping desa itu menjadi makelar, Pak. Nah, selesai bahasa ini. Anehnya pendamping desa juga menjadi sepertinya penyelamat kepala desa. Dan tidak ada koordinasi dengan BPD yang seharusnya BPD dalam setiap langkah kepala desa harus tahu program kepala desa. Terus terang. Ayo kawan-kawan. Pasti ada yang tidak tahu siapa PD-nya. Betul. Karena saat pengenalan PD di desa tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah diundang yang namanya BPD. Betul. Biarkanlah perangkat saya yang tidak tahu baca saja dan tulis itu hadir ke sini. Betul. Dan di desa saya detik ini biar dihukum, Pak. Saya menjadi BPD itu 3 periode, Pak. 2 periode. 3 yang seandainya gaji sesuai dengan Buk, saya sokil. Tapi semuanya di wari itu saya rasa semuanya sama. Di bawah perkasa itu 200.000 per bulan. Ayo angkat tangan yang 200.000. Ya, saya pilih saja. Ini biar selesai dalam jawaban ini saja. Seharusnya saya baca di peraturan terbaru 2021 saat saya tidak menjadi ketua BPD lagi, ketua itu 400.000. Betul. Wakil ketua 300.000. Betul. Sekretaris 300.000, 350. Anggota 250. Betul. Ini dipotong sama. Apakah kami yang bodoh atau kami yang dibodohi? Mantap. Betul. Sama itu adanya. Terus selanjutnya, peran pendamping desa, peran semua pendamping kemana? Gitu. Tadi disampaikan kami ini adalah sebagai penampung aspirasi. Betul. Kadir, penampung aspirasi. Pertanyaan seperti tadi, penampung aspirasi. Setelah kami tampung aspirasi masyarakat dan saya sampaikan ke kepala desa, ternyata apa loh? Berempa bin kakek. Engkau abin miliaran, ratusan juta, 2 tahun lagi engkau gitu. Betul. Ini loh bahasanya kepala desa. Semuanya sama, Pak. Semuanya sama. Betul. Kemudian setelah saya sampaikan aspirasi masyarakat untuk membuat ini dibuatkan, Pak. Tetapi jangan ditendang, Pak. Disentil saja, pembangunannya sudah roboh. Dan ini akan menjadi permusuhan sampai pemilihan berikutnya. Ketika itu diungkit. Contohnya di rumah. Daging serlau, jangan kemana-mana. Iya. Contohnya di pendamping desanya merem, Pak. Ditanya juga tahu apa saya nggak tahu. Pembangunan apa namanya saluran di dekat rumah itu padahal sudah saya sering memantau itu apa kerjanya ini gitu. Setelah saya tegur pekerjanya, Mas, ini
per berapa kali berapa, pasir berapa, semen berapa. Penirus ngeban, ini harus dikelain dulu ceko. Betul. Selesai. Betul. Betul. Tetapi setelah pulang dan kering 2 hari ditendang, habis Pak. Hancur. Hancur. Betul. Nah, Pokoknya biar ini bukan bukan membantu masyarakat, tetapi membuat resah masyarakat karena setelah hujan tebing itu roboh, setelah hujan diangkat. Tolong pelatihan ini jangan hanya untuk BPD, tetapi untuk kepala desa juga perangkat-perangkatnya yang tidak punya jasa itu. Ini ada Pak, naluri. Suara hati dah Pak. Kayak di Indosiar itu loh, suara hati istri gitu. Yang terakhir, tolonglah pendamping desa itu menyampaikan kepada kepala desa dan semua perangkatnya setermometer dan nomor tahu. Betul. Kalau tanda tangan Pak, jangan ditambah sulam. Sulam. Pemain biasa yang berjalan tambah sulam Pak. Jangan ditambah sulam. Ini bisa saya tuntut hukum. Saya Pak, tanda tangan saya seperti rumput tas selesai. Tapi ada maknanya. Agen Serlau dari awal saya jadi ketua BPD 1 kali minta, dan setelahnya itu tambal sulam. Biasa tambal sulam Pak. Nah, yang kedua disampaikan juga persoalan gaji, karena kami tidak buta dan tidak bodoh. Sebelum kami meluruh ke kecamatan dan ke kabupaten, siap saya satu komando ini. Siap. Laku demo laku. Ya. Yang ketiga, Dampingan. yang ketiga, dalam semua rapat baik itu yang harus melibatkan BPD, minimal ketua dan sekretaris harus ikut dalam rapat itu, baik itu musdes atau musdus dalam pembuatan perdes dan sebagainya. Saya berharap seperti itu. Ini adalah suara yang kami titipkan ke jenengan selaku pemerintahan desa di kabupaten. Saya bisa bicara langsung dengan Pak Faisal, bisa. Tetapi saya harus ada tanggung jawab Pak, yang harus saya lewati juga. Saya bisa langsung berbicara dengan beliau, tapi saya nggak bisa. Tapi saya nggak mau ke sana gitu kan. Jadi tolong suara ini sampai sampaikan di sana untuk disampaikan ke kepala desa semuanya, tidak terkecuali. Terima kasih. Saya katakan tadi bahwa ada beberapa yang gitu. Tapi ini keren, bagus. Dalam arti begini Bapak, apa yang menjadi curhatan barusan itu bukan tidak kami tahu atau tidak kami dengar. Pasti Pak. Kami mendengar dan kami tahu juga begitu. Pak Fausen dan teman-teman pendamping juga tahu itu. Tapi kami posisi ada di pendamping desa. Di pendamping itu kami punya ini apa? Garis bahwa garis kami hanya ada di tingkatan fasilitasi. Nah, di tingkatan fasilitasi ini nanti akan kami sampaikan. Baik itu pada tingkat kabupaten, Pak Fausen mungkin akan ke Pak Camat dan berjenjang itu. Nanti di desa, ya. Nanti akan kita sampaikan berjenjang apa yang menjadi curhatan hati bapak-bapak BPD. Karena saya awal tadi cerita, di awal saya sudah bilang bahwa bukan lagu baru ini Pak, tapi ini lagu lama. Makanya kami berusaha kita tingkatkan porsi BPD seperti sekian ini. Nanti kami akan koordinasikan di tingkat kabupaten, Bapak Fausen di tingkat kecamatan, sehingga koordinasi berjenjang itu ada. Kita akan fasilitasi itu nanti di masing-masing desa. Mungkin itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya, Pak Fausen. Artinya Ya, Pak. begini Pak, Oh, ya. artinya begini. Meskipun kita semuanya ini digodok Pak, dari pagi dan selama 1 bulan, jangan berhenti sama sekali. Itu tidak akan ada gunanya Pak.
nonsen. Artinya kita akan ya hanya tahulah bahwa pelaksanaan perencanaan dari Januari sampai Maret, April itu sudah akan melaksanakan 1 tahun ke depan sampai Desember. Saya hanya tahu itu. Sementara kerjanya ya sudahlah, ada minat kaki sudah ada di tangan saya. Meskipun kita digodok sampai jam berapapun ini tidak ada gunanya sebenarnya. Kami sudah tahu sebenarnya, bukan tahu menahu tapi sudah tahu sudah ada ini kan. Ya sudah tahu sih sebenarnya. Hanya saja kalau ini tidak apa namanya, jika pemerintahan ini tidak sedikit demi sedikit kita perbaiki, jangan kan cita-cita presiden itu membangun dari pinggiran itu akan gagal. Contoh, selama beberapa tahun ini Dede dana desa yang sudah turun ke desa, ayo perkembangannya apa? Yang terkenal hanya Waru Barat dengan dasawarsanya, tapi hancur. Betul. Nah, jadi kalau kasihan Pak Presiden yang selalu kita olok-olok, wah kan kurang ajar Jokowi, padahal itu sudah Dede Pak, ya kan? Sudah menyalurkan itu. Tapi ternyata yang nggak becus itu di bawah kan. Dalam hal ini tanda kutip ya. Dalam hal ini itulah. Nah, jadi ayo Bapak sebagai PD pendamping ya, baik itu dari kecamatan ataupun di kabupaten, ayo kita perbaiki. Kita perbaiki. Dari bawah, kalau memang mau dari bawah ayo nggak apa-apa. Ini dari bawah sudah. Dari bawah. Tapi juga disampaikan di kepala desa, usul-usulan hal ini, mari terlalu parah, mengingatkan. Baik, memperbaiki dari bawah, dari pinggiran benar perbaiki Pak, perbaiki Roman yang benar-benar. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di close aja, ditutup ya, bahwa nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan mencoba untuk memperbaiki pelan tapi pasti, daripada tidak sama sekali. Oke Bapak dan Ibu, karena materi saya sudah cukup sampai di bulan Desember ini, saya mencoba untuk mengakhiri, tapi saya akan tidak meninggalkan Bapak dan Ibu, saya tetap ada di sini dan sampai kapanpun saya insya Allah tetap mendampingi Bapak dan